teknik eksodonsia gigi anak. Di sini teman-teman kadang suka berpikir, apakah kita boleh nih melakukan pencabutan gigi anak menggunakan BAM? Ayo kita simak penjelasan selanjutnya. Di sini kita akan mempelajari tentang prinsip eksodonsia pada anak. Yang pertama, yaitu adalah kita harus melebarkan soket. Jadi, dengan melebarkan soket, ini akan memudahkan teman-teman ketika melakukan ekstraksi. Kenapa? Karena sebenarnya ketika kita melebarkan soket, kita sedang melepaskan perlekatan antara jaringan periodontal dengan gigi, sehingga ketika kita melakukan ekstraksi, itu akan lebih mudah. Lalu yang kedua adalah penggunaan lever dan fulcrum atau pengungkit dan titik tumpuan. Lalu yang ketiga adalah insersi wedge. Di sini teknik eksodonsia yang akan kita bahas yaitu ada 4. Teknik forceps, kedua teknik elevator, yang ketiga teknik transalveolar, dan yang keempat adalah odontomi. Yang pertama adalah teknik forceps. Jadi teknik forceps ini merupakan metode yang paling umum digunakan. Mengapa? Karena memberikan sedikit trauma pada jaringan lunak dan jaringan keras. Ya, benar, teknik forceps ini sering kali digunakan pada anak-anak yang dilakukan oleh dokter gigi anak. Kenapa? Karena sebenarnya untuk teknik forceps ini digunakan ketika memang gigi anak tersebut sudah ada mobility. Jadi, kita bisa menggunakan teknik forceps ini. Teknik forceps ini tidak boleh digunakan pada kasus yang sulit. Nah, kenapa? Karena untuk kasus-kasus yang sulit mungkin saja membutuhkan teknik lain yang bisa mendukung agar gigi tersebut bisa dilakukan ekstraksi dengan mudah. Lalu, prinsip dasarnya yang pertama yaitu penempatan bigs forceps atau ujung dari forceps tersebut harus paralel dengan sumbu panjang gigi. Yang kedua, penggunaan gaya berlebihan harus dihindari agar tidak terjadi fraktur prosesus alveolaris atau gigi. Jadi teman-teman, ketika teman-teman mau melakukan ekstraksi pada gigi anak, sebenarnya teman-teman tidak usah menggunakan tenaga yang terlalu berlebih karena dari ukuran serta bentuk dari gigi anak-anak itu sedikit tidak kompleks jika dibandingkan dengan gigi dewasa. Yang kedua yaitu teknik elevator. Elevator di sini sebagai pengungkit. Jadi alveolar crest itu bertindak sebagai fulcrum. Metode ini tuh digunakan untuk menghilangkan seluruh atau sebagian akar. Nah, jika kita lihat pada gambar di sini untuk kasus yang menggunakan elevator. Jadi kita menggunakan pengungkit. Nah, di sini harus dinos teman-teman. Di sini yang bertindak sebagai fulcrum adalah alveolar crest. Tidak boleh pada gigi sebelahnya yang dijadikan fulcrumnya. Nah, jika kita lihat gambar satunya lagi, ini mau dilakukan ekstraksi gigi molar ketiga. Untuk gambar yang pertama, gambar yang paling atas, itu jadi untuk fulcrumnya itu beneran pada alveolar crest-nya, bukan pada gigi sebelahnya. Jika teman-teman melakukan tumpuannya pada gigi sebelahnya, itu bisa menyebabkan trauma pada gigi tersebut. Sehingga memang penggunaan teknik elevator ini harus hati-hati, karena teman-teman harus bisa menentukan area fulcrumnya yang mana. Selanjutnya adalah teknik transalveolar. Metode ini digunakan ketika akar tidak dapat diakses dengan forceps atau elevator, atau ketika akar tidak dapat dicabut dengan teknik sederhana, atau ketika akar ditutupi oleh tulang. Metode ini jauh lebih tidak traumatis dibandingkan dengan penggunaan forceps atau elevator yang berkepanjangan untuk mencoba pencabutan akar. Jadi di sini teman-teman tuh sedikit mengurangi bagian alveolarnya sehingga teman-teman itu bisa mendapatkan kemudahan ketika melakukan ekstraksi pada gigi tersebut. Namun, untuk ekstraksi pada anak-anak, sebenarnya teknik transalveolar ini jarang digunakan karena memang biasanya kasus-kasus ekstraksi pada gigi anak itu tidak terlalu kompleks seperti ekstraksi pada gigi dewasa. Selanjutnya ada odontomi. Odontomi adalah memotong gigi secara terpisah, misalkan pada gigi sulung yang berakar banyak atau gigi permanen dengan akar yang berbeda, di mana mahkota mengalami karies yang luas. Jadi, jika teman-teman lihat pada gambar, ini ada gambar A, jadi di sini dilakukan separasi akar pada mandibular first molar dengan burfisur. Jadi memang di sini teman-teman seperti memotong bagian giginya, bagian akar giginya, sehingga teman-teman akan melakukan ekstraksi bisa jadi jauh lebih mudah karena struktur dari giginya sudah kita lakukan pemotongan.